A few moments later. Halo guys, kita dari tim 9 akan mempresentasikan dan akan menjelaskan apa sih dari cakupan analisis, makro, fundamental, dan teknikal. Nah, sekarang ada makroekonomi. Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari adanya perekonomian dalam suatu negara, di mana bagaimana cara bekerja secara menyeluruh dan bagaimana cara kebijakan ekonomi dirancang untuk menjaga stabilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Makroekonomi atau ekonomi makro itu berfokus pada output dan harga total dalam sebuah perekonomian. Nah, ada beberapa faktor dalam makroekonomi. Yang pertama, ada tingkat bunga umum domestik. Kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, peraturan perpajakan. Keempatnya adalah siklus ekonomi. Kelima, paham ekonomi. Dan yang terakhir, peredaran uang. Pada intinya, makroekonomi sangatlah memperhatikan adanya interaksi antara tenaga kerja, perputaran barang, dan aset-aset ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kegiatan perdagangan tiap individu ataupun di sebuah negara. Analisis fundamental adalah suatu metode yang menilai kondisi keuangan perusahaan dari faktor internal maupun eksternal. Hal tersebut terjadi karena berfokus pada aspek ekonomi makro industri yang mencakup pada keuangan seperti PIR, ROI, dan margin. Dalam analisis fundamental ada 3 hal faktor yang mempengaruhi saham. Yang pertama, analisis ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui prospek suatu bisnis perusahaan. Yang kedua, ada analisis industri digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan jenis perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, analisis perusahaan yang memerlukan informasi tentang perusahaan yang relevan sebagai dasar pembuatan keputusan perusahaan. Kemudian ada analisis teknikal. Analisis ini merupakan suatu metode pembacaan grafik data historis saham untuk mengetahui pergerakan grafik saham. Nah, metode ini banyak digunakan oleh para trader untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli ataupun menjual suatu saham. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan. Yang pertama, analisis makro berfokus pada faktor ekonomi pasar saham secara keseluruhan seperti pertumbuhan, inflasi, dan suku bunga. Hal ini memengaruhi pasar saham secara keseluruhan. Yang kedua yaitu analisis fundamental. Hal ini berfokus pada kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan serta resiko-resiko yang terkait. Yang terakhir, analisis teknikal menggunakan pola harga dan volume berdasarkan historis atas perusahaan tersebut untuk menentukan waktu yang tepat kapan untuk menjual maupun membeli harga saham. Analisis makro menunjukkan bahwa meskipun inflasi dan perlambatan konsumsi rumah tangga menjadi tantangan, namun SIDO memberikan perlindungan relatif dibandingkan dengan sektor lain. Nilai tukar rupiah yang melemah meningkatkan biaya produksi, namun ada juga kebijakan pemerintah yang melalui program BPJS mendorong permintaan produk kesehatan seperti suplemen. Kemudian dari segi fundamental, SIDO sendiri mencatat pertumbuhan pendapatan yang stabil dengan margin dan laba yang sehat. Dengan rasio profitabilitas seperti ROE dan ROA yang kompetitif serta struktur modal yang sehat akan baik. Serta pada analisis teknikal sendiri, indikator seperti volume perdagangan mengkonfirmasi tren harga yang sedang berlangsung meskipun analisis teknikal hanya memberikan probabilitas bukan jaminan. Serta keseluruhan SIDO menunjukkan kinerja yang solid dan memiliki potensi yang baik di tengah kondisi makroekonomi yang ada. Jadi pada intinya adalah dari ketiga hal yang dianalisis mereka saling melengkapi. Seperti halnya pada makro yang mendapati konteks ekonomi, fundamental, nilai pada perusahaan, dan teknikal mengenai saham ataupun trading. Dari ketiga analisis sangatlah berperan penting dalam hal mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam perusahaan.